Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, perayaan hari ini kita merayakan Pesta Rasul Bartolomeus. Namun demikian, dalam Injil Yohanes yang kita baru dengar, kita mendengar kisah tentang Rasul Filipus dan seorang yang bernama Nathanael. Kenapa? Apa hubungannya? Para ahli kitab suci dan sejarawan melihat bahwa Bartolomeus dan Nathanael adalah orang yang sama. Dalam Injil sinoptik, Injil Matius, Markus, Lukas, nama Bartolomeus ini selalu disebut. Tetapi dalam Injil Yohanes yang kita dengar hari ini, nama Bartolomeus tidak disebut. Tetapi kita mendengar bagaimana Filipus mengajak Nathanael untuk datang dekat pada Yesus, menjadi pengikut Yesus dan mengalami Yesus. Apa yang kita bisa pelajari dari perayaan hari ini dengan bacaan hari ini? Kita melihat bahwa Nathanael atau Bartolomeus adalah seorang pribadi yang berusaha untuk hidup dengan kebenaran. Hidup dengan kebenaran, mencari kebenaran, menemukan kebenaran, dan mengikuti kebenaran adalah hal yang sangat penting dalam hidup. Apa kontrasnya? Kita tahu dalam hidup kita sehari-hari, seringkali yang kita mau adalah menjadi pemenang, mau menang, termasuk dalam berbagai percakapan, dialog hidup sehari-hari. Kita mau kita menang. Kalau kita menang, kita merasa hebat. Bagaimana menangnya? Kalau pendapat kita diterima, kalau pendapat kita yang dilakukan. Sementara kita berpikir yang pendapatnya tidak diterima, tidak diikuti, itu kalah. Jadi malu. Menang kalah menjadi prinsip pertama yang kita cari. Gak penting benar atau salah. Jadi Anda lihat, yang dicari bukan kebenaran, tapi kemenangan. Ingat, yang menang itu belum tentu selalu yang benar. Karena yang menang bisa pakai berbagai cara. Aku harus jadi pembicara yang hebat supaya semua bisa mengikuti. Aku mesti cari trik-trik macam-macam supaya bisa banyak pengikutnya.
Tapi hari ini kita melihat bagaimana Nathanael itu mencari kebenaran. Yesus katakan dia ini udah dilihat oleh Yesus duduk di bawah pohon ara. Ini salah satu simbol bagaimana seorang punya waktu untuk tenang dan mencari kebenaran. Dan ketika Filipus juga berbicara dengan Nathanael, dia cuma bilang, ini aku sudah menemukan yang kita cari. Nathanael juga bertanya, apa bisa yang kita cari ini, yang baik ini datang dari Nazaret? Dia hidup dengan berbagai pikirannya, tetapi dia mau terbuka terhadap kebenaran, terhadap realitas, dan dia menemukannya. Jawaban dari Filipus juga jawaban yang indah, datanglah dan lihatlah. Jadi kita belajar dalam hidup kita sehari-hari, sekali lagi kita perlu belajar hidup dengan kebenaran, bukan soal menang kalah. Karena pada akhirnya kebenaran itu yang akan menang, kebenaran itu yang akan memimpin hidup kita. Kadang perlu waktu panjang untuk mengenali dan menemukan kebenaran itu. Dan Bartolomeus yang mencari dan terbuka terhadap kebenaran, bersedia pikirannya diubah, akhirnya menemukan dan hidup dengan kebenaran. Bagaimana kita dalam hidup terus-menerus mau sekedar menang aja, berantem terus? Belajar untuk tanya, sebenarnya kebenarannya apa sih? Mari kita cari sama-sama dan mohon rahmat Tuhan supaya Dia memberi pencerahan kepada kita, bukan soal menang kalah. Karena pada akhirnya kebenaran itu yang akan menang. Kita berdoa supaya kebenaran yang memimpin hidup kita.